Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Najla Ramadhani, NIM 2024 08 10 55. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dan perancangan basis data. Jadi di sini saya akan menjelaskan rancangan database dalam bentuk ORM, kelas diagram, dan spesifikasi database. Nah, pertama di sini kita masuk ke bagian kebutuhan fungsional, yaitu ada use case, yang dimana di sini ada satu aktor yaitu adalah sales. Nah, sales ini itu dapat mengelola distributor, yang dimana dia akan mengubah, menambah, dan menghapus data distributor, lalu sales akan mengelola pesanan, itu sama, dia akan menambahkan, mengubah, dan menghapus data pesanan, lalu sales juga akan mengelola data pengiriman, itu akan mengubah, menambah, dan menghapus uh, data pengiriman, lalu sales ini akan melakukan atau melihat laporan penjualan berdasarkan filter yang sudah dipilih. Jadi nanti data-data penjualan dari keseluruhan itu akan terlihat pada laporan penjualan. Nah, lalu di sini sales ini dapat mengelola data master, yaitu uh, data master data master user dan data master produk, yang dimana data master ini itu nantinya dikelola oleh sales yang dengan role-nya itu admin. Di sini aku mau menjelaskan ORM atau Object Role Model dari sistem penjualan roti yang kelompok aku sudah kerjakan atau sudah rancang. Jadi di sini itu ada entitas. Di sini ada entitasnya ini adalah user. User ini memiliki atribut, yaitu ada ID user, lalu memiliki atribut username. Nah, di sini ada tanda panah yang dimana ini menandai bahwa satu user minimal memiliki satu username dan satu username maksimal dimiliki oleh satu user. Nah, selanjutnya di sini user itu memiliki nama, dan dengan tanda panah satu seperti ini artinya user minimal memiliki satu nama, dan nama bisa dimiliki oleh banyak user, bagian dari user. Nah, selanjutnya user memiliki email, user juga memiliki password, dan user juga memiliki role. Nah, di sini aku akan menjelaskan hubungan atau relasi dari user ke distributor. Jadi di sini ada relasi, yaitu user mengelola distributor dan distributor dikelola oleh user. Nah, relasi ini uh, itu ada tanda panah di bagian kelola ini, itu menandakan bahwa satu user itu dapat mengelola tepat satu entitas distributor. Nah, titik mandatory pada distributor ini itu menjelaskan bahwa setiap distributor ini wajib memiliki satu user untuk mengelola si distributor ini. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan entitas distributor. Jadi, entitas distributor ini memiliki atribut, yaitu atributnya ada nama distributor, ada alamat, memiliki kontak, memiliki email. Nah, mandatory ini artinya itu wajib diisi. Jadi yang memiliki mandatory atau titik seperti ini adalah wajib diisi. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan hubungan atau relasi dari distributor ke pengiriman. Nah, jadi di sini distributor memiliki pengiriman dan pengiriman milik distributor. Nah, tanda panah pada milik di atas ini itu menunjukkan bahwa uh, satu pengiriman hanya memiliki satu distributor. Nah, hal ini tuh untuk memastikan bahwa setiap pengiriman ini dapat dilacak oleh distributor yang bertanggung jawab. Nah, relasinya itu adalah satu distributor. Satu distributor ini bisa memiliki banyak pengiriman. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan entitas pengiriman. Jadi di sini entitas pengiriman itu memiliki atribut, yaitu nomor surat jalan, memiliki tanggal kirim, memiliki alamat pengiriman, pengiriman memiliki status pengiriman. Lalu dilanjut, di sini aku akan menjelaskan relasi dari distributor ke entitas pesanan. Nah, di sini distributor memesan pesanan, dan pesanan dipesan oleh distributor. Nah, relasi ini itu pada tanda panah ini di atas itu menandakan bahwa uh, satu pesanan ini itu hanya dapat dipesan oleh satu distributor. Relasinya itu
Pesanan memiliki detail pesanan dan detail pesanan bagian dari pesanan. Nah, tanda panah di atas bagian ini itu menunjukkan bahwa detail pesanan ini hanya dapat menjadi bagian dari satu pesanan. Nah, titik mandatory pada detail pesanan ini menunjukkan atau memastikan bahwa setiap detail itu wajib terkait oleh satu pesanan. Jadi relasinya itu uh, memungkinkan satu pesanan ini memiliki banyak detail pesanan. Seperti itu. Lalu dilanjut, di sini aku akan menjelaskan atribut dari detail pesanan. Nah, dari entitas pesanan ini itu memiliki atribut jumlah, memiliki atribut harga satuan, dan memiliki atribut total harga. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan relasi dari detail pesanan ke produk. Nah, detail pesanan ini memuat produk dan produk terdapat dalam detail pesanan. Nah, tanda panah ini itu menunjukkan bahwa satu baris produk itu, satu baris detail pesanan itu hanya memuat satu jenis produk dan titik mandatory pada detail pesanan ini itu memastikan bahwa setiap pesanan itu wajib merujuk pada satu produk. Jadi, memungkinkan bahwa satu produk ini dapat muncul di banyak detail pesanan yang berbeda. Lalu lanjut, di sini aku akan menjelaskan hubungan dari produk dan user. Nah, di sini user ini dapat mengelola produk dan produk dikelola oleh user. Nah, di sini tanda panah ini itu menunjukkan bahwa satu produk hanya bisa dikelola oleh satu user. Lalu untuk titik mandatory pada produk ini memastikan bahwa produk itu wajib memiliki user pengelolanya. Lalu di sini aku akan menjelaskan dari pesanan ke pengiriman. Nah, di sini pesanan itu memiliki relasi ke pengiriman. Jadi relasinya itu pesanan dikirim melalui pengiriman dan pengiriman mengirim pesanan. Nah, uh, panah pada Unix ini itu menunjukkan bahwa satu pesanan dapat dikirim melalui satu pengiriman dan titik mandatory pada pesanan ini itu menandakan bahwa setiap pesanan yang valid itu wajib memiliki informasi pengiriman. Lalu sekarang aku mau menjelaskan relasi dari user ke pengiriman. Nah, di sini user itu dapat mengelola pengiriman dan pengiriman itu dikelola oleh user. Dan relasi atau tanda panah ini itu menandakan bahwa satu pengiriman itu hanya dikelola oleh satu user dan titik mandatory pada pengiriman ini menunjukkan bahwa setiap data pengiriman ini harus memiliki user yang bertanggung jawab atas pengiriman tersebut. Dan di sini aku akan menjelaskan dari relasi dari user ke pesanan. Jadi pesanan ini user mencatat pesanan dan pesanan dicatat oleh user. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan kelas diagram berdasarkan ORM yang sudah kita buat. Jadi di sini ada table user. Table user ini ada ID user sebagai primary key, lalu ada username, nama, email, password, dan role. Lalu metodenya ini ada create, read, update, dan delete. Nah, di sini relasinya itu ada dari satu user mengelola banyak produk, satu user mengelola banyak distributor, satu user mengelola banyak pesanan, satu user mengelola banyak pengiriman. Lalu di sini ada tabel distributor. Distributor di sini ada nomor distributor sebagai primary key, lalu ada nama distributor, alamat, email, kontak, dan ID user sebagai foreign key. Untuk metodenya juga sama, create root. Lalu di sini relasinya itu banyak distributor dikelola oleh satu user, lalu satu distributor ini bisa melakukan banyak pesanan, lalu satu distributor ini memiliki banyak pengiriman. Lalu dilanjut di sini ada table produk. Produk ini memiliki ID produk varchar dengan sebagai primary key, lalu ada nama produk, harga, stok, deskripsi, dan ID user sebagai foreign key. Untuk metodenya juga sama, CRUD. Lalu di sini relasinya itu banyak produk dikelola oleh satu user, satu produk muncul di banyak detail pesanan. Lalu selanjutnya di sini ada tabel pesanan. Pesanan di sini ada nomor pesanan sebagai primary key, lalu ada tanggal order, status, ID user, nomor
distributor sebagai foreign key, untuk metodenya juga CRUD. Lalu untuk relasinya ini, banyak pesanan dibuat oleh satu distributor, lalu banyak pesanan diproses oleh satu user, lalu banyak pesanan dikirim melalui satu pengiriman. Lalu dilanjut dengan detail pesanan. Di sini ada tabel detail pesanan, ada ID-nya sebagai primary key, lalu ada jumlah, harga satuan, total harga, nomor pesanan, dan ID produk sebagai foreign key. Untuk metodenya juga sama, CRUD. Lalu untuk relasi dari detail pesanan ini ada banyak detail pesanan merujuk pada satu pesanan. Merujuk pada satu pesanan. Lalu banyak detail pesanan ini merujuk pada satu produk. Lalu dilanjut di sini ada tabel pengiriman. Tabel pengiriman ini berisi nomor pengiriman sebagai primary key, lalu ada nomor surat jalan, tanggal kirim, alamat pengiriman, status pengiriman, nomor pesanan, nomor distributor, nomor ID user, ID driver. Nah, ini nomor pesanan, nomor distributor, dan ID di user ini sebagai foreign key, dan metodenya itu juga sama, yaitu CRUD. Lalu dilanjut untuk relasinya. Relasinya ini banyak pengiriman memiliki satu distributor, lalu banyak pengiriman dikelola oleh satu user, dan satu pengiriman ini memiliki mengirim satu pesanan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan spesifikasi database yang sudah saya lakukan dari ORM dan kelas diagram. Jadi di sini ada table user, di sini ada ID user, ada username, ada nama, email, password, dan role. Lalu user ini bisa memiliki relasi ke distributor, ke pengiriman, ke pesanan, dan juga ke produk. Lalu di sini ada table distributor, yaitu ada nomor distributor, nama distributor, alamat, kontak, email, dan ID user sebagai foreign key. Dan di sini memiliki um, memiliki relasi ke pengiriman dan juga ke pesanan. Lalu di sini untuk tabel pesanan memiliki nomor pesanan sebagai primary key, lalu tanggal order, status, ID user, dan nomor distributor itu sebagai foreign key. Lalu di sini pesanan bisa memiliki relasi ke pengiriman dan juga ke detail pesanan. Nah, di detail pesanan ini itu ada ID detail, ada jumlah, harga satuan, total harga, nomor pesanan, dan ID produk sebagai foreign key. Lalu untuk tabel produk di sini ada ID produk, ada nama produk, ada harga, stok, deskripsi, dan ID user. Nah, produk ini itu memiliki relasi ke detail pesanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran data dummy yang sudah saya buat. Nah, di sini untuk table user, di sini itu sudah ada datanya, yaitu ID-nya AD01 sebagai admin, dan di sini juga ada role-nya. Lalu dilanjut dengan ada produk, di sini ID produk, ada nama, dan lain-lainnya, dan di sini dikelola oleh ID user. Lalu di sini pesanannya, di sini ada nomor pesanan. Jadi nomor pesanan ini dibuat melalui SO, dan di sini tuh tahun dan bulan, lalu ini urutannya. Lalu di sini ada pengiriman. Nah, pengiriman ini itu nomornya itu dari DO, SO-nya ini adalah ID pesanan atau nomor pesanan, dan ini adalah urutan. Dan di sini ada nomor surat jalan, ada tanggal, dan di sini ada ID user yang menangani pengiriman ini. Lalu dilanjut di sini ada distributor. Distributor ini ada ID-nya, dan di sini juga ada ID user yang menangani kelola si distributor ini. Lalu di sini ada detail pesanan. Nah, di detail pesanan ini itu ada ID detail yang dimana DTL ini adalah detail dan SO ini adalah nomor pesanannya, dan ini adalah urutannya. Melakukan tambah order pada sistem dashboard sales penjualan roti. Kita masukin nomor tanggal ordernya. Misal kita pilih di bulan November di tanggal 8, lalu kita pilih distributornya, lalu kita masukkan produknya, lalu kita masukkan lagi, terus kita pilih statusnya, ini adalah pending, lalu kita simpan. Nah, di sini otomatis nomor ordernya ini terbaru, yaitu dari bulan dan tahun, dan ini nomor urutannya. Lalu di sini ada detail. Nah, ini detailnya sudah sesuai dengan apa yang tadi saya masukkan. Di sini kita bisa edit statusnya misalnya menjadi selesai. Nah, ketika si statusnya ini selesai, ini akan ada button invoice. Lalu kita nanti bisa cetak invoice-nya. Lanjut, sekarang kita masukkan buat pengiriman. Ini kita masukin surat jalan terbaru, lalu dengan tanggal pengiriman, jalannya, kita pilih driver dan pilih nomor ordernya, dan pilih statusnya. Jika kita klik simpan, dia akan masuk
dia akan masuk di sini. Nah, di sini dia akan masuk nih data terbarunya. Kalau di sini juga kita udah bisa edit statusnya. Kalau di sini ada laporan, laporan ini difilter berdasarkan bulan dan tahun. Ini ada grafik penjualan per November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you in another video.